Shalom pemirsa CPN Indonesia semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar, di mana buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dengan satu harapan baik kita bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya atau daripada Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya atau menjemput kita, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirat yang kekal. Jadi kita harus bersiap menunggu Dia dengan sepenuh hati kita, dengan tangan terbuka, maka Dia akan membawa kita ke hadiratnya yang kekal. Jadi ini adalah janji harapan bagi kita bahwa jikalau kita yakin dan percaya serta menunggu dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka kita akan dibawa ke tempat di mana Dia sudah sediakan untuk kita masuk ke sana. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita bahas, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan sangat menyayangi kita. Dia mendoakan kita, membimbing kita supaya kita tidak jauh daripadanya, tetapi kita harus lebih dekat kepadanya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 387 dengan judul Kita Akan Mendirikan Rumah. Ayat intinya terambil dari Yesaya 65 ayat 21 yang berbunyi demikian. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Di bumi yang dijadikan baru, orang-orang yang ditebus akan terlibat dalam pekerjaan dan kesenangan yang membawa kebahagiaan kepada Adam dan Hawa pada permulaan dahulu kala. Kehidupan Eden akan dihidupkan, kehidupan di taman dan kebun. Alfa Omega jilid 4 halaman 314. Baik, pelajaran kita kembali lagi mengingatkan bahwa pada saat kita sudah diselamatkan, pada saat kita sudah ditebus, maka kita akan masuk kepada taman yang sudah disediakan Tuhan atau tempat yang sudah disediakan Tuhan, dan di sana kita akan dirikan rumah kita masing-masing dan kita sendiri akan mendiaminya, dan juga kita akan menanami kebun itu dengan anggur yang kita akan nikmati buahnya juga. Jadi kita ditebus dan dijadikan manusia yang baru. Kita akan mendapatkan satu pekerjaan dan juga kita akan mendapatkan satu kesenangan, di mana Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan yang dulunya Adam dan Hawa pernah tinggal di situ, di mana permulaan mereka diciptakan. Jadi kita akan masuk ke situ, kita akan kembali lagi masuk kepada kehidupan Eden yang akan dihidupkan kembali dalam kehidupan orang-orang yang sudah ditebus. Jadi kita akan ditempatkan di taman dan kebun yang akan kita menghasilkan apa yang kita kerjakan melalui hasil tangan kita. Kita patut ingat di sini bahwa Tuhan sedang membuat sebuah rumah bagi kita untuk kita diami. Sebab itu rumah itu akan kita diami bersama-sama dengan semua orang percaya, semua orang yang ditebus, yang akan kita tinggal bersama-sama di sana. Di sana manusia akan dipulihkan kepada martabat kerajaannya yang hilang, dan golongan makhluk-makhluk yang lebih rendah kembali akan mengetahui kekuasaannya. Yang ganas menjadi lemah lembut dan pemalu menjadi penuh percaya diri. Di sana akan dibukakan kepada pelajar sejarah pengetahuan yang ruang lingkupnya tak terbatas dan kekayaan yang tak dapat diungkapkan. Di sini dari kedudukan yang menguntungkan dari firman Tuhan, kepada pelajar telah diberikan pandangan bidang sejarah yang luas dan boleh mendapat sebagian pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa manusia. Tetapi pandangannya masih samar-samar dan pengetahuannya tidak sempurna. Namun sesudah dia berdiri di dalam terang kekekalan, maka segala sesuatu
akan tampak dengan jelas. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 282. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa di sana semua orang percaya akan ditebus dan dipulihkan kembali dan akan mengetahui akan martabat kerajaannya yang selama ini hilang. Jadi golongan makhluk-makhluk yang lebih rendah kembali mengetahui akan kekuasaannya. Jadi kita disamaratakan semua. Yang ganas akan menjadi lemah lembut, yang pemalu akan menjadi seorang yang percaya diri. Jadi Tuhan mau supaya semua orang yang ditebus menjadi rata. Tidak ada lagi keegoisan, tidak lagi kecongkakan dan juga iri hati di sana. Tetapi kita semua sama, yaitu semua bisa berbahagia, bisa bersenang pada saat mengalami satu pekerjaan. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita, di mana Dia tidak mau satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi Dia mau kita semua sama rata dan tidak membeda-bedakan, tetapi kita semua sama di hadapannya. Di sana akan dibukakan kepada pelajar sejarah yang mengetahui tentang ruang lingkup yang tak terbatas dan kekayaan yang tak dapat diungkapkan. Jadi saat ini orang mempelajari tentang sejarah pengetahuan di dalam kehidupan pada saat kita diangkat ke surga. Tetapi kita ingat di sini bahwa kita belajar sesuai dengan apa yang kita ketahui melalui pandangan dan pola pikir kita. Itu adalah khayalan kita, tetapi kita ingat di sini bahwa ruang lingkup yang kita akan dapatkan di sana itu tak terbatas. Dan juga kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita di sana itu tak bisa kita ungkapkan. Jadi semuanya itu sangat banyak, sangat limpah, sehingga kita bisa menikmatinya dengan sesuatu kegembiraan, sesuatu kesenangan, di mana kita bisa ditebus oleh Tuhan untuk masuk ke tempat yang Dia sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang kalau disediakan satu tempat, dia tidak senang untuk masuk ke sana? Kita semua pasti sangat senang untuk masuk ke sana. Pada saat orang sudah menyediakan kita satu tempat, maka kita senang untuk bisa menempatinya. Tetapi kembali lagi, tempat itu disediakan untuk kita membuat tempat itu lebih menjadi tempat yang baik. Jadi Tuhan menyediakan kita satu tempat, di mana tempat itu bukan hanya kita tinggali, tetapi kita melakukan pekerjaan yang menghasilkan dari hasil tangan kita sendiri, sehingga itu akan terlihat sangat bagus pada saat kita mendapatkan satu pekerjaan dengan hasil tangan kita sendiri. Apa yang kita tanam, maka kita akan tuai dan kita akan makan dari hasil tanam kita. Itulah yang diajarkan di sini. Jadi kekayaan itu tidak terungkap pada saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Di sini dari kedudukan yang menguntungkan dari firman Tuhan, kepada pelajar telah diberikan pandangan bidang sejarah yang luas dan boleh mendapatkan sebagian pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa manusia. Jadi saat ini kita sebagai pelajar-pelajar firman, kita harus ingat bahwa itu hanya sebagai satu pandangan bidang sejarah yang akan diperluas dalam pikiran kita. Tetapi kita akan mendapatkan sebagian pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip yang mengatur tentang manusia. Tetapi apa yang kita pikir tentang prinsip-prinsip itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita diberikan satu prinsip sekarang untuk kita belajar setia. Pada saat kita setia pada prinsip itu, maka pada saat kita tiba pada prinsip yang besar yang Tuhan sudah sediakan di rumahnya, maka kita siap untuk menghadapinya. Tetapi kalau prinsip yang sudah diberikan melalui hal-hal kecil yang sekarang ini kita tidak ikuti, maka pada saat kita masuk ke sana, kita pun tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi pandangan masih samar-samar dan pengetahuannya tidak sempurna. Nanti sesudah dia berdiri dalam terang kekekalan, maka segala sesuatu akan tampak dan jelas. Menarik di sini ya, dikatakan bahwa
pandangan kita masih samar-samar dan pengetahuan kita tidak sempurna. Itu hanya pengetahuan kesempurnaan melalui pola pikir kita, pola pandang kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat kita sudah berdiri di dalam terang kekekalan, maka segala sesuatu yang selama ini kita pikirkan melalui pandangan samar-samar kita dan juga pengetahuan kita yang tidak sempurna, maka kita akan terlihat tampak jelas di sana. Jadi kita akan melihat sesuatu yang sangat jelas di sana, yang menceritakan bagaimana kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, yaitu pengetahuan kita tentang ruang lingkup itu tidak terbatas, dan juga pandangan kita ini semakin diperluas pada saat kita melihat akan apa yang tampak jelas di hadapan kita. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan semuanya itu untuk kita nikmati bersama-sama. Di sana saya melihat rumah-rumah yang sangat mulia, yang tampaknya keperak-perakan, ditopang oleh 4 tiang yang terbuat dari mutiara yang sangat mulia dipandang mata. Rumah-rumah inilah yang akan didiami oleh orang-orang kudus. Pada setiap rumah terdapat rak emas. Saya melihat banyak dari orang-orang kudus ini masuk ke dalam rumah-rumah ini, menanggalkan mahkota mereka yang berkilau-kilau dan meletakkannya di atas rak itu. Kemudian keluar ke kebun dekat rumah itu untuk mengerjakan sesuatu dengan tanahnya. Tetapi bukan seperti yang kita lakukan dengan tanah di bumi ini, sama sekali tidak. Suatu terang yang mulia bercahaya di sekeliling kepada mereka. Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah dipandang mata, berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Tulisan-tulisan permulaan halaman 50 dan 51. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita contoh di mana tempat yang sudah disediakan Tuhan kita akan tempati. Di sana kita akan melihat rumah-rumah yang sangat mulia, yang di sini kita akan terlihat seperti rumah itu akan terlihat seperti perak. Jadi di situ ditopang oleh 4 tiang yang seperti mutiara yang ditempel di tiang itu, yang sangat mulia untuk dipandang oleh mata kita. Jadi apakah pada saat kita mendengarkan ini, apakah kita tidak rindu untuk masuk ke sana? Kita harus yakin dan percaya bahwa pada saat kita mendengarkan ini, berarti marilah kita merubah akan pola pikir kita bahwa kita harus hidup seperti Yesus Kristus. Mungkin secara manusiawi kita berpikir kita tidak akan sempurna, tetapi dengan usaha kita Tuhan akan membantu kita untuk kita bisa menjadi manusia yang sempurna, sehingga kita boleh menempati rumah-rumah itu yang harus ditempati oleh orang-orang yang kudus. Jadi marilah kita rindu untuk menjadi orang-orang yang kudus untuk bisa menempati rumah-rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Pada setiap rumah terdapat rak emas. Jadi sudah disediakan satu tempat di mana kita akan menyimpan mahkota kita sendiri. Di sini dikatakan bahwa saya melihat banyak orang dari orang-orang kudus ini masuk ke rumah-rumah ini, menanggalkan mahkota mereka yang berkilau-kilau dan meletakkannya di atas rak itu. Kemudian keluar ke kebun dekat rumah itu mengerjakan sesuatu tanahnya. Tetapi bukan seperti yang kita lakukan dengan tanah di bumi ini, sama sekali tidak. Jadi kita ingat di sini bahwa rak yang sudah disediakan itu untuk kita dapat menanggalkan mahkota yang berkilau-kilau yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah mahkota yang harus kita gunakan pada saat kita berkumpul untuk merasakan rasa syukur kepada pencipta kita. Tetapi pada saat kita melakukan pekerjaan kita, maka kita harus menanggalkannya, karena kita harus menghormati bahwa itu adalah pemberian dari pencipta kita untuk kita syukuri pada saat kita berkumpul bersama-sama. Dan pada saat kita
tanggalkan itu, maka saatnya juga kita harus bekerja untuk mengolah tanah yang sudah disediakan Tuhan di sana. Tetapi tanah itu bukan seperti yang di bumi ini. Kita mungkin berpikir bahwa tanah itu kita akan olah untuk mencabut akan rumput-rumput liar. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak sama sekali. Kita mengolah itu untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kita jadikan sebagai satu makanan untuk kita makan. Berikut ini saya melihat kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah dipandang mata, berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan-akan bermegah mengalun untuk memasukkan kemuliaan Yesus sebagai Raja kita. Jadi rumput saja mengalun dan memantulkan warna perak dan emas. Kita ingat bahwa semua yang terlihat indah di dalam pandangan kita berarti kita merasakan satu kebahagiaan. Jadi Tuhan membuat itu menjadi sesuatu ciptaan yang indah untuk dipandang mata kita. Kita akan melihat rumput yang sangat hijau, dan juga pada saat itu rumput itu juga memantulkan warna perak dan emas. Kita tidak bisa bayangkan bahwa pada saat kita melihat seperti itu apa yang kita rasakan. Tetapi sebenarnya yang kita rasakan adalah merasakan satu kemuliaan yang Tuhan titipkan untuk kita melihat Dia sebagai Raja kita, yang selalu melindungi kita, membimbing kita, mendoakan kita supaya kita tidak jauh daripadanya, tetapi kita dekat kepadanya untuk setiap hari kita hidup bersama dengannya. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.